Ya, kalau kita berbicara proses pemilihan kepala daerah ini menjadi pilar penting dalam demokrasi kita. Kalau kita melihat di Pilkada Jakarta saja dibandingkan tahun 2017 yang ternyata pemilihnya ini mencapai 70%. Wah, cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya, saat ini hanya 53% dan banyak yang mengatakan kenapa seperti itu? Karena mungkin masyarakat jenuh pilpres yang berkaitan dengan pilkada atau juga kandidatnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, 3 orang masing-masing dari tim SES. Masing-masing paslon sudah hadir pagi hari ini. Mas Mustafa Faruk, juru bicara RK Susono. Selamat pagi Mas Faruk. Selamat pagi Mas Faruk. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Kemudian juga sudah ada Mas Alma Januar Putra, juru bicara Dharma Kun. Mas Alma, selamat pagi. Itu angka berapa tuh Bang? Jackmania 02. Jackmania. Jackmania sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Aldi Perdana, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Mas Aldi. Pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sudah siap mental, Ini fisik? kembaran baju, tapi enggak. Ini sengaja karena Master Alma pakai warna abu-abu, saya ikutin pakai abu-abu. Ikut abu-abu. Trendsetter saya. Bukan suasana hati lagi abu-abu ya Bang ya? Mendung-mendung abu-abu gitu. Betul, Saya betul. mau ke Mas Faruk dulu. Mas Faruk, kalau melihat bagaimana dari sisi 01 sendiri melihat rendahnya partisipasi pemilih khususnya untuk di Pilkada Jakarta, ini mungkin bisa dinilai melemahkan legitimasi dari Pilkada Jakarta nggak dari sisi Anda? Baik. Karena Ya. kan cukup banyak komentar-komentar yang pedas begitu terkait hal ini. Ya baik. Ya pertama kita harus mengingat dulu ya. Ini kan pertama kalinya dalam sejarah pilkada serentak. 500 lebih kota kabupaten provinsi se-Indonesia melakukan pilkada serentak. Dan menurut saya Jakarta agak beruntung karena koalisi tingkat 1 dan tingkat 2 nggak ada. Artinya kalau kayak di Jawa Barat, di Jawa Tengah kadang-kadang koalisi di provinsinya apa, di kota kabupatennya bisa beda. Tapi begini, ini artinya harus jadi evaluasi besar-besaran bagi pemerintah dan juga bagi KPU. Karena ini kan pertama kali nih pilkada serentak 500 kota kabupaten, plusnya apa, minusnya apa. Dan juga jangan lupa, ini tuh hanya selang berapa bulan sejak Pileg ya, Pileg dan Pilpres kemarin itu kan kita bulan Februari pencoblosan dan kita sudah mulai menghangat menuju pilkada itu kira-kira cuma 6 bulan kurang ya, bahkan Hanya beberapa bulan begitu ya, singkat hanya sekali beberapa ya. bulan. Jadi ya kami paham mesin partai habis digas habis-habisan, mungkin perlu ganti oli dulu, mungkin perlu isi bensin lagi dan lain-lain. Sehingga ini juga bisa jadi menyebabkan mengurangnya antusiasme pilkada di 2024 ini serentak. Kami mungkin nanti mengusulkan apakah ada dijeda lah atau misalkan pilkada serentak ini harus dievaluasi dan menurut saya ini perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua, kami pun kaget. Kenapa? Karena tingkat partisipasi masyarakat hanya di angka 53% tadi dan itu adalah angka terburuk sepanjang sejarah ya. Ini pun juga menjadi catatan bagi kami ya. Apa yang terjadi dengan pilkada dan pileg ya, kalau menurut saya tadi saya menganalisa, memberikan hipotesis bahwasannya ini juga berasal dari ya kita lihat 500 pilkada serentak dan waktunya sangat mendekat. Jadi orang juga mungkin agak kaget atau mungkin masih capek dengan pemilu yang sebelumnya gitu. Dan kami dari tim Ridwan Kamil dan Pak Susono melihat ini ya akhirnya akan berdampak pada legitimasi dari siapapun yang terpilih di pilkada Jakarta ke depannya. Legitimasi gitu. hasil pilkada Jakarta berarti Anda melihat akan berdampak ke situ. Yes, itu bisa jadi ke sana karena kan orang memilih itu artinya dia punya sense of belonging ya. Ketika yang milih itu tinggi, itu banyak yang memiliki sense of belonging terhadap si gubernur yang terpilih ini. Maka sangatlah logis apabila pemilih ini banyak ya dan semua orang itu memiliki sense of belonging terhadap gubernur yang terpilih. Bagi saya ini akan menjadi PR besar ya menurut kami bagi siapapun yang terpilih nanti untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dari setiap paslon yang terpilih. Dan saya nggak ngomong di Jakarta doang, mungkin ini terjadi di beberapa kota kabupaten provinsi lainnya. Oke, seperti itu. Baik, itu dari 01. Saya mau dengar dari 02. Mungkinkah sama, sejalan? 02 kami menemukan banyak sekali keganjilan-keganjilan Kak di lapangan Kak. Jadi Bawaslu tolonglah, namanya masih tetap Badan Pengawas Pemilu ya, jangan Badan Pengawas lupa tugas bisa gitu ya. dilaporkan dari 02 ke Bawaslu. Iya, makanya Kak, banyak udah dilaporin banyak. Sudah gitu. dilaporkan. Iya, udah dilaporkan banyak. Jadi kayak warga di Jakarta Timur ya tidak bisa tidak ada undangan, nggak bisa milih. Terus saksi kami tidak boleh jadi saksi di lapangan banyak banget Kak. Terus surat suara yang dicoblos sendiri ya, baik itu ya yang jelas bukan 02 yang dicoblos lah gitu ya. Ya tahu sendiri masyarakat gitu. Jadi ini harus dibenahi Kak dan Bawaslu tolong bergerak deh karena jelas banget ya, jangankan penyelenggaraan kacau seperti ini ya, ada money politik satu aja harus ditindak gitu ya. Dan
kita kasih lihat nih ada pasalnya nih, pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. Come on, Bawaslu Anda punya taji. Anda buktikan taji Anda itu dan sikat, mau itu KPU-nya yang bermasalah penyelenggaranya, mau itu dari 01, 02, 03. Kalau di antara kami banyak melakukan kecurangan di lapangan, ayo come on. Ya, let's do it again gitu kan. Kita sampai ke persidangan, sampai ke disidik, nggak ada masalah gitu. Oke. Memang belum terlihat begitu Bawaslu bergerak sejauh Belum ini? lah. Oke. Sembako masif, serangan fajar masif. Sampai murid saya ya, mahasiswa saya itu nerima minimal tuh 150.000 satu amplop. Ya, dari mohon maaf nih dari salah satu ini pokoknya gitu kan. Ya udah to the point aja. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak pernah ngasih gitu. Tapi itu kan sebenarnya ada prosedurnya juga masalah, kan Jangan bisa begitu melaporkan juga, ke Bawaslu udah. dan akan diproses di Bawaslu begitu ya. Ada penemuannya, ada tasnya lagi. Tas Oke. sembako tuh ada gambarnya gitu kan, minyak ada gambarnya. Tapi Oke. begini masalah, Iya. melihat tema kita nih, partisipasi rendah Oh iya, di balik ke situ. Jakarta, Sip, tema sip. itu, Sip. ini banyak yang mengatakan sebenarnya selain juga jenuh mungkin berdekatan dengan Pilpres, kemudian Pilkada, tapi juga kandidatnya nggak sesuai dengan keinginan warga Jakarta. Jadi ini membuat malas deh memilih gitu. Warga Tapi Jakarta juga- kan kritis-kritis, Sebenarnya Bang. nggak juga, Kak. Karena Kenapa? saya kan sering kumpul-kumpul ya, bareng Jackmania mereka semangat sekali ya. Grassroots tuh semangat sekali. Apalagi saat Pak Anies ya udah mulai gerak gitu ya, itu gerakan gercos itu kan lama-lama hilang tuh, Kak. Nah, kesalahan menurut saya ada di penyelenggara. Kok bisa hampir 4 juta orang tidak bisa dapat undangan, nggak bisa nyoblos, nggak mau datang gitu ya, Kak. Dan itu didiamkan saja. Tapi sayang sekali bagi ini nggak ada penyelenggara pemilu ya. Harusnya Iya, jadi nggak ada datang. yang bisa klarifikasi, Bang. Harusnya klarifikasi, betul. Karena 4 juta, Kak. Hampir 4 juta suara, Kak. Jadi kalau menurut kami, hemat kami bersama daripada bersih tegang begini, kita ulang aja. 4 juta suara. Ya, Ulang tapi di kan sini biaya juga. lagi, Bang, kalau diulang Ya, lagi. minimal buat 4 juta orang yang tidak tersentuh itu. Ya, kasihan Yakin sekali kalau mereka. diulang lagi ataupun putaran kedua nanti akan ikut nyoblos begitu, 4 Siapa juta tahu itu. suara 02, suara Dharma Kun, menang kita. Nanti malah 100% ke Pramrano lagi. Itu harapannya Kak Aldi aja. Ya, yang jelas, Kak, kita harus ada keadilan buat warga kita yang dia harusnya hadir, tapi dia malu, Kak. Jadi gini, Kak, jadi banyak orang-orang di kampung itu, Kak, dia kalau nggak dapat surat dari TPS, Undangan dari nggak dapat TPS, undangan, dia malu, Kak. Akhirnya ya udahlah abstain. Nah ini kegagalan besar bagi penyelenggara pemilu. Dan nggak ada alasan lah, abis pilpres, abis pileg, nggak bisa alasan kayak gitu karena ada rentang waktu yang cukup panjang. Dan menurut hemat kami daripada jadi polemik, daripada nggak absah, ya nggak bakal dapat legitimasi dari masyarakat, ya mendingan diulang. Oke. Diulang. Kalau dari sisi 03, nah tadi kan dikatakan oleh Mas Faruk bahwa sebenarnya ini juga bisa melemahkan legitimasi hasil Pilkada Jakarta di mana masih mengunggulkan 03 nih. Gimana? Kalau kita lihat ya, dan sebenarnya ini tidak bisa melemahkan hasil legitimasi. Karena kalau kita berkaca aja dari negara maju seperti Amerika aja, sepengetahuan saya, mungkin bisa dicek juga bahwa partisipan politiknya itu tidak pernah melebihi dari 50%. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua bahwa kita harus melihat juga di Indonesia ini bukan hanya di Jakarta doang. Kita lihat seperti kayak di Sumatera Utara, itu kalau nggak salah angka golputnya bahkan nyampe 50%. Terus habis itu di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah itu 38 komaan juga. Berarti ini terjadi penurunan atau peningkatan angka golput di seluruh Indonesia. Faktornya apa? Mungkin pertama masyarakat Indonesia jenuh terhadap politik. Kenapa? Karena kita mencoba untuk datang ke TPS, kita menyuarakan, kita menggunakan hak pilih kita, tapi ujung-ujungnya selalu ada cawe-cawe untuk menggunakan kekuatan-kekuatan dari kiri kanan untuk memenangkan salah satu pihak. Yeah. Dan itu mungkin yang akhirnya meningkatkan suara golput. Trust isu gitu maksudnya? Ya bisa Trust jadi isu. trust isu. Nah alhamdulillah ya di Jakarta muncullah tokoh baru Mas Pram dan Bang Dul ini yang akhirnya bisa, mungkin kalau misalnya nggak ada Mas Pram Bang Dul ya, mungkin ya, mohon maaf nih, bisa jadi mungkin angkanya bisa lebih tinggi lagi. Karena maaf ya, kayak saya mengambil klaimnya dari Bang RK, dari Kang Emil. Kang Emil itu ketika awal beliau mencalonkan sebagai calon gubernur, dia men-state bahwa target kita menang 50%. Tapi jarak kita pinginnya jauh lah, nggak mau tipis-tipis 58%. Dengan PD-nya ya, dengan followers beliau yang 21 juta di Instagram ya, dengan popularitas beliau yang tinggi start ya, tapi kenapa bisa menurun jauh? Berarti kan di situ ada kejenuhan masyarakat Jakarta mungkin yang melihat kilas balik rekam jejak. Sebenarnya di situ. Nah, lalu sebenarnya imbas baliknya ke kami, ke Pramrano yang dimana orang tidak mengenal memulai start dengan 0,1%, berakhir landingnya dengan 50,07%. Data dari C1, fakta ya ini. Sementara walaupun kami tetap menunggu hasil dari KPU di Jakarta nantinya. Tapi berarti di sini kan ada apa ya?
ada tingkat kejenuhan yang dimana tapi muncul juga harapan. Walaupun harapan ini kan kami hanya diberikan waktu hanya dengan waktu 2 bulan. 2 bulan saja untuk Iya, kampanye hanya dengan ya. waktu 2 bulan kita memperkenalkan Mas Pram yang tidak pernah ada nih sebenarnya di kontestasi politik ibaratnya di sini. Nah, berarti kan di sini ya kalau saya melihat bahwa turunnya angka partisipan politik ini berarti karena kejenuhan, karena cawe-cawe politik, tapi di sisi lain pun juga masyarakat akhirnya punya harapan dengan beberapa tokoh baru. Dan harus diperhatikan bahwa ini tidak terjadi di Jakarta Jadi doang. nggak perlu di pemungutan suara ulang? Oh, sangat tidak perlu dong, karena itu tidak mengganggu legitimasi. Dan satu lagi, biaya mahal. Ya kan katanya Pak Darmakun nggak punya uang, ya kan ini politik mahal. Ibaratnya ntar kalau 2 putaran makin pusing Bang. Ya kalau terus-terusan namanya komedi putar dong, bukan pilkada namanya. Oke, kalau 03 nggak mau pemilihan ulang. Ini 2 lawan 1 ya sejauh ini ya. Oke. 3 lawan rakyat. Oh, 3 lawan rakyat. Tiga lawan rakyat. Oke, baik, masih kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.